kalian bertanya-tanya, mengapa cuaca terasa sangat panas? Memang benar, sampai detik ini cuaca terasa sangat panas. Beberapa informasi mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya fenomena alam pemanasan global, yaitu suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Pada saat ini, suhu di permukaan bumi sudah menunjukkan peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius dari periode abad terakhir. Data ini merupakan hasil penelitian-penelitian oleh para ahli. Perubahan ini jangan dianggap hal yang kecil, karena hanya dengan 0,6 derajat Celcius dapat berdampak besar pada bumi. Proses pemanasan global adalah ketika bumi menyerap semua energi dari matahari tetapi tidak dapat memantulkan kembali melainkan terperangkap di atmosfer. Hal yang menghambat keluarnya panas menuju luar angkasa yaitu akibat penumpukan gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana yang berlebihan di permukaan bumi. Gas rumah kaca sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bumi untuk menjaga bumi agar tetap hangat, karena tampaknya bumi akan bersuhu minus 18 derajat Celcius, yang berarti bumi akan diselimuti atau terselimuti oleh es. Dengan efek rumah kaca, bumi sudah cukup panas, yaitu 33 derajat Celcius dan suhu rata-rata 15 derajat Celcius. Kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah karbon dioksida, CO2, metana, CH4, nitrogen oksida NO dari tutupan gas-gas CFC yang banyak digunakan untuk kulkas dan pendingin ruangan. Beberapa gas meninggalkan efek pemanasan lebih parah dari CO2 sebagai contoh sebuah molekul CH4 menghasilkan efek pemanasan 23 kali lipat, sedangkan molekul NO menghasilkan efek sampai 300 kali lipat. Bahkan ada mencapai ribuan kali lipat, yaitu gas yang lain seperti fluorokarbon CFC. Dampak pemanasan global dapat dirasakan oleh bumi hingga saat ini. Mencairnya es di kutub selatan dan kutub utara menjadi salah satu dampak fenomena alam tersebut. Sekitar 19 juta ton es di Greenland telah mencair. Setelah itu, volume es di Arktik pada tahun 2007 hanya tinggal setengah dari volume 4 tahun sebelumnya. Mencairnya es ini berdampak pada meningkatnya volume air laut. Diperkirakan permukaan air laut akan naik sampai dengan 7 meter. Apabila es di Greenland mencair, level ini cukup untuk menenggelamkan pantai-pantai, pelabuhan, dan daratan rendah di seluruh dunia. Perubahan iklim yang ekstrim serta gelombang panas yang kini turut menjadi dampak pemanasan global. Pola curah hujan dan kemarau kini sulit diprediksi karena seringnya berubah-ubah. Gelombang panas yang intensitasnya naik menjadi penyebab kekeringan di berbagai daerah, dan hal itu menjadi faktor kegagalan panen. Dampak terakhir dari pemanasan global ini adalah habisnya gletser sebagai sumber air bersih. Gletser-gletser di dunia kini telah mencair hingga titik mengkhawatirkan, di mana telah mencair kurang dari 8.000 meter kubik. Para ilmuwan NASA kini menyadari bahwa dampak tersebut merupakan bukti-bukti bahwa planet bumi sedang dan terus memasas. Sebagai upaya, negara-negara di belahan dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yaitu suatu kesepakatan internasional konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim yang ditujukan untuk melawan pemanasan global. Terlepas dari itu, kita sebagai umat manusia yang tentunya juga sebagai salah satu faktor penyebab pemanasan global sudah seharusnya bertanggung jawab dalam pencegahan maupun perbaikan pemanasan global yang sedang terjadi. Bagi saya sebagai seorang pelajar, tidak ada salahnya turut membantu melawan pemanasan global mulai dari hal yang sederhana seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih, turut ikut dalam kegiatan reboisasi dan lebih memilih pupuk organik sebagai pengganti pupuk anorganik yang mengandung zat NO. Dengan kesadaran dari diri sendiri yang diimbangi dengan aksi nyata, maka kita sudah turut ikut memperlambat terjadinya dampak pemanasan global agar bumi dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.